Kepulauan Riau atau yang sering kita sebut Kepri lagi booming banget pariwisatanya. Tapi pernah kepikiran nggak sih siapa aja sebetulnya yang datang? Dan apa yang bikin jutaan orang tertarik sama surga tropis ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar angka-angkanya buat mengungkap cerita di balik popularitas Kepri. Surga tersembunyi, petualangan yang tak terlupakan. Wah, kedengarannya menjanjikan banget ya. Inilah janji yang ditawarkan Kepri. Kutipan ini benar-benar nangkep esensi daya tariknya. Sebuah pelarian eksotis yang ternyata gampang banget dijangkau. Yuk kita lihat ada apa aja di balik janji ini. Dan janji itu bukan cuma kata-kata kosong loh. Coba deh bayangin, Anda lagi snorkeling di perairan Pulau Rano yang jernih, atau santai mendayung kano. Nah, inilah daya tarik Kepri yang sesungguhnya, petualangan air dan relaksasi yang bikin angan-angan soal surga tropis jadi kenyataan. Pesonanya jelas banget kan? Tapi pertanyaannya, beneran rame nggak sih yang datang? Yuk, kita cek apakah angka-angkanya mendukung citra Kepri sebagai surga yang ada di depan mata. Jadi, siapa nih yang akhirnya menjawab panggilan buat visit Kepri? Penasaran kan? Langsung aja kita lihat angkanya. Dan jawabannya, wow, gede banget. Lebih dari 2 juta pengunjung internasional dalam 1 tahun. Biar kebayang, itu sama kayak sepertiga penduduk Singapura datang semua ke sini. Ini skala pariwisata yang masif loh. 2 juta pengunjung itu angka yang fantastis ya. Tapi, mereka ini datang dari mana aja sih? Yuk sekarang kita bedah satu persatu, kita kenalan sama wajah-wajah pariwisata Kepri. Rinciannya menarik banget nih. Di sini kita bisa lihat 10 negara teratas. Tapi coba deh perhatikan baik-baik, ada 2 negara yang benar-benar mendominasi di puncak daftar. Jomplang banget kan? Nah, biar lebih jelas lagi, kita lihat diagram ini. Hampir setengah dari semua pengunjung itu dari Singapura, dan hampir seperempatnya lagi dari Malaysia. Jadi poin utamanya apa? Lebih dari 70% wisatawan Kepri itu, ya tetangga kita sendiri. Oke, jadi kita udah tahu nih, mayoritas pengunjung itu tetangga dari Singapura dan Malaysia. Tapi begitu mereka nyampe di Kepri, mereka pada kemana sih? Datanya super jelas, Batam itu magnet utamanya, menarik hampir 80% dari semua wisatawan internasional. Ini nunjukin kalau buat sebagian besar pengunjung, ngomongin Kepri itu ya sama aja ngomongin Batam. Jadi kalau kita rangkum ceritanya sampai sini, gambaran besarnya gini. Pariwisata Kepri itu intinya adalah cerita tentang orang Singapura dan Malaysia yang rame-rame datang buat liburan singkat ke Batam. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Tapi ceritanya nggak cuma soal siapa dan kemana. Ada satu lagi yang penting, momentum. Seberapa kencang sih sebenarnya pertumbuhan pariwisata Kepri ini? Lihat di angka-angka buat bulan Desember ini. Gila banget. Ada lonjakan hampir 57% cuma dalam sebulan. Dan kalau dibandingin sama tahun lalu, di bulan yang sama, naiknya lebih dari 26%. Ini nunjukin momentum akhir tahun yang kuat banget, kemungkinan besar, ya karena musim liburan. Dan ini bukan cuma demam akhir tahun aja loh. Kalau kita lihat setahun penuh, pariwisata Kepri itu tumbuh lebih dari 21% sepanjang tahun 2025. Ini nunjukin tren kenaikan yang solid dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya gimana? Janji surga tersembunyi itu ternyata beneran manjur. Datanya ngebuktiin kalau Kepri sukses banget bikin para tetangganya datang lagi dan lagi. Pertumbuhan ini jelas luar biasa ya. Tapi ini juga bawa tantangan yang nggak main-main. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup kita. Dengan pariwisata yang sekencang ini, apakah surga di depan mata ini bisa tetap mempertahankan pesonanya? Ini jadi bahan pemikiran buat kita semua.